Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Bunda Ngezoya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan segala usahanya dimudahkan Allah Ta'ala. Amin. Jadi kali ini saya akan membahas tentang penyebab berkurangnya pembeli datang berbelanja di tempat usaha kita. Tentunya jika hal itu terjadi, maka itu akan mempengaruhi pendapatan kita perharinya. Dan bisa saja salah satu penyebabnya adalah hal yang kita anggap sepele namun mempunyai efek yang besar terhadap usaha kita. Mau tahu apa saja itu? Mari kita bahas. Yang pertama adalah barang yang dibutuhkan pembeli tidak tersedia di warung kita. Nah, jika hal itu terjadi, biasanya karena kita kurang peka terhadap kebutuhan pasar kita, atau kita kurang mengikuti tren produk yang sedang terjadi. Atau bisa juga kita tidak menyediakan barang yang pernah ditanyakan 2 atau 3 pembeli. Di warung saya, jika ada pembeli yang menanyakan suatu barang, tentunya saya akan mengupayakan barang-barang tersebut disediakan. Apalagi ditanyakan berulang kali ya teman-teman. Karena biasanya jika sudah ditanyakan 2-3 pembeli, maka itu pasti akan ditanyakan lagi oleh pembeli yang lainnya. Namun saya menyediakan barang-barang tersebut hanya beberapa item saja. Bisa dibilang kita mencoba ya teman-teman, apakah barang tersebut laku atau tidak. Jika laku langsung gas menyediakan barang-barang dengan jumlah yang banyak. Namun jika tidak, tentunya kita tetap menyediakan barang tersebut hanya beberapa item saja. Yang kedua adalah harga barang yang dianggap tinggi oleh pembeli atau tidak terjangkau. Nah, jika tidak terjangkau, sudah jelas bahwa kita memberikan barang-barang kita itu dengan harga yang tinggi. Namun, jika harga yang kita berikan pada barang-barang kita itu konsisten ya teman-teman, dari awal sampai sekarang itu seperti itu saja, ada kenaikan namun tidak besar, tetapi masih dianggap juga tinggi oleh pembeli, maka tentunya ada hal yang kita tidak ketahui. Biasanya ini disebabkan oleh strategi pesaing usaha kita yang memberikan harga pada barang-barangnya itu di bawah harga barang kita. Jika hal ini terjadi, tentunya kita tidak bisa komplain atau marah-marah tidak jelas ya teman-teman, karena itu merupakan strategi usahanya. Yang perlu kita lakukan adalah mengikuti alur yang telah dilakukan oleh pesaing usaha kita. Jika teman-teman terkendala oleh harga barang yang memang dari grosirnya agak tinggi, maka carilah toko-toko grosir yang lebih murah memberikan barang-barang mereka. Karena jika kita tidak melakukan serangan balasan ya teman-teman, tentunya yang akan rugi kita sendiri. Karena itu akan membuat pesaing usaha kita lebih unggul daripada usaha kita. Jadi mari kita bersaing dengan sehat. Yang ketiga berasal dari segi pelayanan. Nah, mungkin kita menganggap pelayanan kita itu masih seperti dulu, tidak berubah sedikit pun, namun pembeli masih menganggap pelayanan kita itu tidak sebaik dulu. Hal ini kemungkinan ada yang berubah dari kita, atau pembeli kita itu sudah lebih nyaman di tempat usaha lain. Menanggapi hal ini, kita tidak seharusnya marah-marah atau merasa jengkel ataupun cemburu, karena hal itu sudah hal yang lumrah bagi manusia ya teman-teman, suka berubah-ubah hatinya. Yang perlu kita lakukan adalah mengupgrade cara pelayanan kita. Kita harus merebut lagi hati pembeli kita agar merasa nyaman di tempat usaha kita. Harus memperbaiki cara pelayanan kita agar lebih baik lagi. Jadi jangan sampai kita menyalahkan orang lain namun mengoreksi diri sendiri, karena jangan sampai kita yang memang pelayanan kita yang sudah berkurang kualitasnya. Karena memang ya teman-teman, kita manusia adalah manusia biasa yang pastinya selalu diikuti dengan khilaf. Apalagi kita harus menghadapi para pembeli kita yang berasal dari berbagai macam karakter dan tentunya menguji kesabaran kita. Mungkin kita perlu menguasai beberapa hal untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap pembeli kita. Mungkin seperti mempelajari komunikasi efektif agar kita selalu nyambung
maupun dari generasi apapun, yang mau lansia, tua, atau seumuran ya teman-teman, atau yang remaja, bahkan yang bocil-bocil. Kita harus mengupayakan komunikasi kita itu efektif dengan beberapa generasi tersebut agar pembeli itu merasa mereka diterima, selalu diterima di warung kita. Selalu siap menghadapi apapun yang terjadi di tempat usaha kita, dan juga kita harus selalu mempertahankan sikap positif. Bisa dibilang atau bahasa sederhananya adalah kita harus selalu tersenyum apapun yang terjadi. Bahkan teman-teman, jika ada pembeli yang mengatakan, kok barang di sini mahal ya? Di sana tuh lebih murah loh. Biasa saya beli di sana. Nah, jujur ya teman-teman, di antara kata-kata pembeli yang lain, kata-kata itulah yang sering merubah mood saya. Namun, saya selalu mengupayakan untuk selalu tersenyum. Sebagai catatan, ketika kita memutuskan untuk membuka usaha warung sembako atau toko kelontong, maka kita perlu menguatkan hati kita agar selalu siap tahan banting oleh kata-kata pembeli kita. Jika ada pembeliku yang menonton ini, mohon dimaklumi, tidak semua pembeli seperti itu kok. Yang keempat atau yang terakhir adalah respon yang lambat. Biasanya ini terjadi ketika kita mendapatkan pembeli lebih dari satu. Dan pasti ada yang merasa tidak diperdulikan. Biasanya di warungku jika terdapat pembeli 1 atau 2 orang itu masih aman, masih bisa dihandle. Namun ketika sudah lebih dari itu, maka biasanya saya langsung menanyakan barang apa yang mereka butuhkan di warung saya. Ketika memang tersedia, saya langsung mengarahkan mereka untuk masuk mencari barang tersebut di rak sesuai barang tersebut disimpan. Jika sudah banyak pembeli yang menunggu, maka biasanya saya sambil menanyakan kabar mereka, asal desa mereka, atau sekedar menanyakan acara apa yang sedang berlangsung di desa mereka. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan seputar warung sembako, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.